Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati Tunku Imam Syid, Tunku Imam Gampung, Tunku Imam Rawatib, pengurus masjid beserta seluruh jajarannya dan aparatur desa yang saya muliakan. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, yang insyaallah semuanya kita merupakan di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menggerakkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh. Karena banyak orang yang juga mendengarkan suara azan yang bersama, sama-sama mendengarkan suara azan dan panggilan yang sama, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berbaring di atas tempat tidurnya. Bahkan mereka bisa mendengarkan tausiah setelah subuh dari rumahnya dan tidak tergerak kakinya untuk melangkah ke masjid. Ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada subuh yang berbahagia ini. Di samping itu ada sebuah nikmat lain. Di antaranya adalah saat kita bisa mengajak keluarga kita. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini diibaratkan kasa'atin minan nahar. Diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bagaikan 1 jam pada siang hari. Nah, salah satu pemahaman kasa'ati minan nahar itu adalah silih bergantinya antara satu generasi dengan generasi yang lain. Dan saya melihat beberapa dari jamaah itu yang mendidik anak-anaknya, membawa anaknya ke masjid. Sehingga apa? Sehingga sewaktu anaknya sudah besar tanpa harus diajak, mereka sudah mengisi masjid. Ini adalah sebuah tarbiyah yang memang dibekali dari kecil, sehingga apa? Mereka orang tua tidak akan pernah merasa kesusahan untuk mengajak anaknya untuk melaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Karena memang dari kecil sudah dibawa ke masjid. Dan kita seharusnya menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Bagaimana cara kita dapat meregenerasi setelah kita meninggal? Masjid ini ada yang menggantikan. Tempat ayahnya berdiri itu ada diganti oleh anaknya. Inilah sebaik-baik dan sesukses-sukses orang tua dalam mendidik anak. Dan alhamdulillah di masjid ini banyak orang tua yang membawa anaknya. Ini merupakan salah satu dinamakan dengan kunci keberhasilan di dalam mendidik anak. Bukan berarti di saat kita sudah datang ke masjid itu sudah sukses. Akan tetapi bagaimana kita mempersiapkan generasi setelah kita untuk bisa mengisi saf di saat kita sudah meninggal dunia. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran penting kepada kita. Ini disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in dan oleh para ulama semuanya, sehingga kita tahu dan memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan kita bisa melaksanakan semua tatanan ritual ibadah kita ini sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan ini semuanya tanpa belajar dari para ulama. Ini merupakan sebuah kebahagiaan kepada kita umat Islam di saat Allah memberikan kita nikmat Islam tanpa kita meminta. Allah memberikan Rasul dan memberikan hidayah tersebut ke dalam jiwa kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga
Kita sudah pernah membahas tentang haud, sehingga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan jamaah yang akan disuguhkan air dari telaga Rasulullah SAW dari tangan beliau. Ini adalah sebuah kenikmatan saat kita nanti dibangkitkan di hari akhirat. Pada saat kita dibangkitkan hari akhirat dan kita akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW untuk disuguhkan air dari telaganya, air yang tidak akan pernah kita merasa kehausan selamanya setelah kita meminum air tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang disuguhkan air dari telaga baginda Rasulullah SAW dari tangan mulianya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan subuh ini merupakan pertemuan yang ke-59 menceritakan tentang wa'dul haq, janji pasti, dan kita sudah membicarakan tentang ayat-ayat tentang neraka. Kalaulah seandainya kita membaca saja apa yang tertera di dalam Al-Quran, mungkin kita tidak tahu bagaimana yang dimaksud dengan ayat tersebut. Beruntunglah kita mempunyai para ulama yang menafsirkan, yang meriwayatkan apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut, sehingga tujuan kita membacakan ayat-ayat neraka ini sebelum kita nanti akan menjelaskan bagaimana secara ringkasnya semuanya kejadian di neraka itu, maka kita perlu membekali di dalam Al-Quran lebih dari 70 ayat yang menceritakan tentang an-nar, tentang api neraka. Dan pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan ayat Al-Baqarah ayat 175 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Secara singkat ayat ini menjelaskan kok bisa ya, ini pertanyaan, kok bisa ya manusia itu sabar dibakar dalam api neraka? Ini pertanyaan yang memang enggak mungkin terjadi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang sangat sulit. Kenapa manusia itu bisa sabar mereka itu dibakar dalam api neraka? Ini ditanyakan sama Allah nanti kepada kita. Maka beruntunglah kita yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan mentadabburinya. Kenapa mereka bisa sabar dibakar dalam api neraka? Padahal mereka itu nanti meminta kepada penduduk syurga untuk diberikan keringanan, ayyukhaffif 'alaina al-'adzab. Itu permintaan ahli neraka. Saat ahli neraka berdialog dengan ahli surga, mereka meminta kepada ahli surga, wahai penghuni surga, mintalah kepada Tuhan untuk diringankan azab kami. Nah, oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca tafsir Tafsir Kabir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi juz 7, di sini dijelaskan wa'lam annahu lamma wasafa ulama'ul yahud bikitmanil haqq, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya orang-orang Yahudi itu menutupi ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Mereka itu menyelewengkan ayat-ayat Allah. Dan ini merupakan salah satu perangui, salah satu tabiat orang-orang yang mengetahui ayat-ayat Allah tampun dia tidak mau menyampaikan. Baik yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah ulama Yahudi maupun ulama hari ini. Siapa saja ulama hari ini yang takut menyampaikan ayat Allah, ya, ketakutannya karena nanti apabila disampaikan jamaah tidak suka lagi sama mereka. Ini termasuk di antara orang-orang yang ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Selanjutnya Imam Fakhruddin mengatakan amma fid dunya fa ahsanul asya' al-ihtida' wal 'ilm. Adapun dalam kehidupan dunia ini sebaik-baik urusan itu adalah hidayah. Inilah yang hidayah yang kita sampaikan di mukadimah tadi. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid di subuh dingin, mengajak keluarga kita, anak kita sambil ngantuk, kita bangunkan dia. Inilah yang dinamakan hidayah. Nah, di saat kita duduk beriktikaf di masjid ini tidak langsung pulang, nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wal ilm, dan ilmu pengetahuan ini merupakan sesuatu yang terbaik di dunia. Wa aqbahul asya' ad-dhalal wal jahl, dan seburuk-buruk urusan di dunia ini adalah ad-dhalal, kesesatan, wal jahl, dan kebodohan.
falamma tarakul huda wal ilmu fid dunya radu bid-dhalal wal jahl. Kenapa? Karena mereka ini ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah, ulaikal ladzina akhadhu. Ini yang diibaratkan oleh para ulama. Mereka itu adalah orang-orang yang mengambil dhalalah, kesesatan, ya. Wa tarakul huda, dan mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan hidayah. Fala syakka annahum fi nihayatil khasarati fid dunya. Ingatlah bahwasanya sungguh pasti kehidupan mereka itu akan mengalami khasarah, kerugian di dunia wal akhirah. Orang-orang yang meninggalkan hidayah dan mengambil dhalalatan, mereka itu adalah orang yang akan rugi di dunia dan di akhirat. Hari ini coba lihat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, siapa orang yang paling sukses? Orang-orang Eropa, orang-orang Barat, kita sering mengatakan mereka itu kehidupan yang sangat nyaman, kehidupan yang sangat mewah, kehidupan yang sangat tenang. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena mereka paling banyak angka bunuh diri, karena mereka angka yang paling banyak stres, karena mereka adalah orang yang paling tidak bahagia. Di saat mereka mempunyai harta, harta mereka itu akan dirampok oleh orang lain. Harta mereka itu akan membuat mereka itu susah, tidak bisa tidur. Ini bukti bahwasanya al-khasaratu yahsilu fid dunya wal akhirah. Kerugian itu akan diperolehi oleh siapa saja yang meninggalkan Allah dan Rasulnya, di dunia maupun di akhirat. Contoh yang paling gampang yang lain, di saat seseorang mengambil dhalalah, meninggalkan huda, apa yang terjadi? Boleh jadi dia hari ini bisa mengumpulkan harta sekian banyak, mulai dari proyek pengadaan karbon sampai dengan mobil dia yang pegang. Apa yang terjadi di akhir hidupnya nanti? Nauzubillah, anaknya sakit, istrinya sakit, dan dia juga sakit. Semua harta yang dia perolehnya itu bisa saja dirawat, dihabiskan untuk perawatannya. Berapa banyak orang yang mempunyai harta pas-pasan, tapi dia tidak menjual agama Allah, tapi dia tidak menukar hidayah itu dengan kesesatan, sehingga apa? Kehidupannya sangat bahagia. Kita sudah pernah menceritakan di atas mimbar ini, di Majlis Ta'lim ini. Ada orang yang begitu meninggal dunia, pekerjaannya tukang beca, meninggalnya dalam keadaan sujud salat subuh. Coba bayangkan bagaimana indahnya kehidupannya. Jadi tukang becak meninggal dalam keadaan sujud salat subuh. Ternyata kehidupannya itu sangat-sangat Islami. Setiap waktu salat beliau itu berhenti untuk salat walaupun sedang tarik becak. Ini yang dinamakan dengan hidayah. Berapa banyak hari ini orang yang mendengarkan suara azan tapi dia lebih mementingkan urusan dunianya. Ini yang dinamakan dengan dhalalah. Di antara para ulama mengatakan ad-dhalalah tarkul hidayah wa akhadhu dhalal. Hal seperti inilah yang memang harus kita persiapkan diri kita. Falamma tarakul maghfirah wa radu bil azab fala syakka annahum fi nihayatil khasaratin fil akhirah. Dan ketika mereka tarakul maghfirah, meninggalkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa radu bil azab, dan mereka itu menginginkan dan meridai untuk diazab, ya, fala syakka annahum fi nihayatil khasrati fil akhirah. Dan itu sangat jelas bahwasanya kehidupan akhiratnya itu akan betul-betul sangat merugi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dhalal, jahalah itu sudah sangat banyak bentuk dan jenisnya. Salah satu yang kita sering membahasnya itu adalah bahwasanya di saat kita mempunyai kesempatan untuk melakukan kemaksiatan namun kita tidak pernah dan tidak mau melakukannya. Ini yang dinamakan dengan pilihan. Di saat ada hidayah, di saat ada kesesatan, namun kita tidak mau melaksanakan kesesatan tersebut, tidak mau menukar, tidak mau membeli. Kata-kata ishtara, para ulama itu mengibaratkan dengan raghabatun syai', menginginkan sesuatu tersebut. Kata-kata beli, mereka itu adalah orang-orang yang membeli, ya, kesesatan
dan ditukar dengan hidayah. Bagaimana yang dimaksud dengan membeli kesesatan? Seseorang yang ingin melakukan maksiat, mereka itu harus mengeluarkan biaya. Ini prinsip dasar yang memang harus diketahui bersama. Setiap kemaksiatan itu harus mempunyai biaya. Contoh, mau hisap sabu. Ya. Kalau yang bentuknya blue sabu itu 7 butir itu 150.000. 7 nu anu zakat. Ya. Itu harganya 150.000. Bayangkan biaya. Dalam bahasa ekonomi itu sering dikatakan dengan high cost untuk bermaksiat. Sedangkan untuk melaksanakan ibadah itu tidak ada kos. Seperti hari ini kita pergi dari rumah ke masjid, ada biaya? Tidak ada. Tapi kalau seandainya seseorang itu ingin pergi untuk melaksanakan, untuk melakukan kemaksiatan, pergi dia dugem, pergi dia ke bar, mulai dari semuanya dia berangkat, ya kan? Dulu masa-masa konflik, masa-masa dulu masih nggak aman. Pergi hari Jumat sampai Medan malam Sabtu itu mulai masuk diskotik. Mulai tunjuk tangan ke atas tuh mulai malam tuh, keluarnya kapan? Hari Minggu. Berapa biaya yang habis? Ada yang habis 20 juta, ada yang habis 50 juta. Itu semua biaya. Dan alhamdulillah ada di antara jamaah itu sudah taubat. Sudah taubat menjadi ahli masjid hari ini. Dan dia menceritakan bagaimana kesesatannya itu, sehingga apa? Hancur dengan rumah tangganya. Inilah yang dinamakan dengan ulaikal ladzina ishtaraw dhalalah. Mereka itu membeli kesesatan, itu dibeli. Kesesatan itu dihabiskan uang, semua itu merupakan penghabisan uang untuk mendapatkan kesesatan. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat iman sehingga mereka masih sempat bertaubat. Bayangkan kalau seandainya kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Sebelum mereka taubat, mereka itu sudah meninggal dunia. Apa yang akan terjadi? Maka mereka mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah dan dikeluarkan dari api neraka kalau seandainya diazab. Wa idza kana sifatuhum ma zakarna kanu la mahallata a'zamun nas hasaran fid dunya wa fil akhirah. Nah, apabila keadaan seperti ini, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan itu, ya, dan menukar kesesatan itu, ya, mereka menginginkan kesesatan daripada mengambil hidayah, dan mereka menginginkan diazab oleh Allah daripada diampuni oleh Allah, ya, itu adalah kondisi yang memang membuat mereka itu orang-orang yang paling merugi di dunia dan akhirat. Wa innama hakama alaihim bi'annahum ishtarul azaba bil maghfirah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menghakimi diri mereka untuk diazab ketimbang mereka mendapatkan pengampunan. Li'annahum lamma kanu alimina bima huwal haq. Dikarenakan mereka itu mengetahui bahwasanya berzina itu adalah sesuatu yang diharamkan. Berzina itu adalah sesuatu yang memang dilarang dan hukumannya itu sudah sangat jelas, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Apabila seseorang laki-laki yang sudah berkeluarga berzina, maka hukumannya itu adalah dirajam. Rajam itu seperti apa? Seseorang itu harus ditanam di simpang 4, di tengah-tengah simpang 4. Lempari dengan batu sampai dengan mati. Itu hukumannya. Sudah tahu konsekuensinya, akibatnya apabila seseorang itu berzina, maka dia harus dirajam, ditanam di simpang 4 kalau misalnya tinggal di Ismail, dan harus dilempari dengan batu. Tapi masih suka. Tapi masih ada orang yang sudah berkeluarga mau melakukan zina. Dan ini banyak. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui bahwasanya itu adalah dhalal, namun mereka tetap menginginkan, bernandakan bahwasanya mereka tidak menginginkan maghfirah dari Allah. Mereka tidak menginginkan pengampunan dari Allah. Dan mereka memilih untuk diazab oleh Allah. Itu azab dunia.
Belum lagi azab akhirat. Azab akhirat sangat-sangat pedih. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jika ada peluang untuk melakukan kemaksiatan, maka ingatlah ayat ini. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang mempunyai kesempatan dalam melakukan kemaksiatan, namun kita tidak mau. Kita tidak mau untuk melakukan kemaksiatan tersebut karena teringat ayat ini. Kita tidak mau menukar hidayah tersebut dengan dhalalah. Kita tidak mau menukar pengampunan itu dengan diazab. Maka kita takut akan azab Allah. Maka kita mengharapkan pengampunan dari Allah. Wa kanu 'alimina bi anna fi idharihi wa izalati syubhati anhum a'zamu thawab. Bahwasanya apabila kita mengetahui bahwasanya azabnya itu sangat besar, maka kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah sebuah apa yang dinamakan dengan sebuah usaha yang memang paling luar biasa. Wa fi ikhfa'ihi wa ilqa'i syubhat fihi a'zamul iqab. Falamma aqdamu ala ikhfa'i dzalikal haqq kanu ba'ina lil maghfirah bil 'adzabi la mahallah. Bahwasanya pada saat mereka itu mau melakukan kemaksiatan, menutupi segala kebaikan, maka pada saat itu mereka sudah menukar kebaikan tersebut dengan kemaksiatan. Ini apa yang disampaikan di dalam tafsir Kabir Mafatihul Ghaib tentang ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Fama, ma ini ada yang ulama tafsir mengadakan sebagai ma istifham, pertanyaan. Kenapa mereka bisa bertahan sabar dalam api neraka? Nah, Imam Abu Ja'far itu mengatakan bahwasanya sifat seperti ini apabila seseorang mempunyai rasa bahwasanya dia sanggup bersabar terhadap diazab oleh api neraka, itu adalah sifat orang-orang munafik yang menjual hidayah dengan kesesatan. Ini yang dimaksud dengan kenapa ya seseorang itu bisa sabar untuk diazab. Ini adalah sifat orang-orang munafik menurut Imam Abu Ja'far. Menurut Ibnu Abbas, ya, fama asbaruhum 'alan nar, itu dikarenakan mereka itu menjual keimanan dengan kekufuran. Kalau seandainya mereka tidak menjual keimanan mereka dengan kekufuran, maka mereka tidak akan pernah mau melakukan kemaksiatan, kedhalalatan. Sehingga apa? Mereka tidak akan pernah terjerumus dan mereka tidak akan pernah sabar diazab di dalam api neraka. Ibnu Mas'ud mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang mengambil dhalalah dan meninggalkan hidayah. Dan satu hal Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya di saat seseorang ingin melakukan kemaksiatan, maka ingatlah azab api neraka tersebut. Tidak ada satu orang pun yang sanggup sabar diazab dalam api neraka. Di dalam ayat yang lain nanti akan kita bahas di depan, Allah itu berfirman bagaimana bentuk siksaan api neraka. Bagaimana bentuk siksaan api neraka? Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Orang-orang kedokteran ini lebih paham bagaimana bentuk saintisnya ini, siksaan ini. Dan ini baru ditemukan di abad ke-20. Orang itu akan merasa sakit ternyata setelah kulitnya terkelupas. Karena apabila seseorang yang mempunyai luka robek, ya, luka besar yang terbelah itu kulitnya dan dagingnya, itu tidak apa-apa kalau dipegang di dalam daging. Tapi kalau seseorang mukli ubah aspal, ya, itu paling sakit lukanya. Sehingga apa? Inilah bentuk penafsiran bahwasanya kullama nadhidat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Di antara siksaan api neraka itu adalah dikuliti.
Dan boleh lihat lembu, kambing yang dikuliti itu masih bergerak dagingnya walaupun dia sudah disembelih. Begitulah azab. Dan bayangkan kalau seandainya azab itu adalah seperti itu, maka kita tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan. Kita tidak akan pernah berani, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan kemaksiatan, meninggalkan Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kita teringat dengan azab tersebut. Tidak ada yang sanggup. Hari ini saja kalau ada orang sakit cemekam itu bagaimana sakitnya? Itu karena kuku itu keluar dari kulitnya, dari dagingnya. Bagaimana kalau seandainya seluruh tubuh manusia itu akan dikuliti? Maka ingatlah wahai jemaah yang dirahmati Allah, di saat ada setiap kemaksiatan di depan hadapan kita, ada peluang untuk melakukan kemaksiatan, baik itu mencuri, korupsi, berzina, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka jangan lakukan, karena azab Allah sangatlah besar dan sangat pedih. Dan di saat hidayah itu ada di hadapan mata kita, saya sedih melihat masih ada orang tua yang jalan sore itu dengan celana pendek. Sedih kita melihat masih ada ibu-ibu yang keluar dari rumahnya walaupun dalam pekarangan rumahnya tidak menutup auratnya. Inilah yang dinamakan dengan ad-dhalal, al-jahl, kebodohan. Padahal mereka sudah mengetahui bahwasanya menutup aurat itu adalah hukumnya wajib. Saya sedih melihat ada di antara jamaah yang sudah ikut pengajian, kalau minum masih minum dengan tangan kiri. Padahal Rasul sudah menjelaskan bahwasanya makan minumlah dengan tangan kanan. Alasannya apa? Kotor gelasnya, Ustaz. Kotor itu bisa dicuci. Yang kita ikuti itu adalah perintah Allah dan Rasul. Ini sebenarnya bagaimana merubah mindset. Ini yang dinamakan dengan hidayah. Di saat Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita, Rasul mengajarkan bagaimana cara minum, maka minumlah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kami sewaktu kuliah di luar negeri itu, saya pernah diberikan bantuan oleh pemerintah Amerika dan pernah dibantu oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk pergi ke Amerika. Waktu itu Pak Marzuki yang memberikan bantuan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sampai pahalanya kepada beliau. Di Amerika itu memang itu dibiasakan kita untuk standing party dalam segala hal. Itu diciptakan karakter kita supaya apa? Supaya kita ini berubah. Makan minum itu kita biasa. Nanti ada yang dinamakan dengan potluck. Makan sore itu semuanya makan sambil berdiri. Tapi saya berbicara dengan beberapa orang Kristen Ortodok itu, ternyata dalam agama mereka juga menganjurkan makan sambil duduk. Sehingga saya dengan beberapa orang itu pilih untuk duduk di trotoar untuk makan. Kenapa? Karena kita teringat dengan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah. Makan, minum sambil duduk. Dan ternyata dari segi kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap lambung kita. Inilah yang dinamakan dengan bahwasanya apabila kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita tidak akan pernah tersesat. Lailuha kanahariha. Malam kita itu seperti siangnya, jelas terang benderang. Kita akan hidup sehat, kita akan hidup aman, kita akan hidup sukses. Itu kalau mengikuti perintah Rasul. Minum, makan sambil duduk. Makan dengan tangan kanan. Dan mereka membiasakan, merubah semua kebiasaan umat Islam. Hari ini yang dirubah adalah kebiasaan kita memakai masker. Ya, kita tidak tahu saudara kita tersenyum kepada kita. Karena mereka paling benci kalau seandainya orang Islam itu ramah dengan sesama mereka. Ini tabiat orang-orang Kristen. Mereka menginginkan orang Islam meninggalkan hidayah dan mengambil dhalal. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.